Shalom, salam sejahtera, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Alkitab Menjawab. Pernahkah Anda tertanya-tanya, bagaimana ataupun apa yang harus kita lakukan agar kita selamat? Saya percaya ada di antara kita yang tertanya-tanya tentang soalan ini. Dan kita akan lihat hari ini bagaimana Alkitab menjawab soalan tersebut. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, bersama-samalah dengan kami Tuhan dalam pembelajaran kali ini. Dan kami percaya Alkitab memberikan jawaban di setiap soalan. Dan hari ini Tuhan, kami mau tahu bagaimana Alkitab menjawab untuk apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat. Berkati juga para penonton di mana saja mereka berada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang harus kita lakukan agar kamu dapat selamat? Nah, saudara-saudari, apa yang kamu nampak yang terjadi di seluruh dunia masa ini? Apakah kita berpikir bahwa kita mungkin hidup di akhir zaman? Mungkin ada yang bertanya, ataupun yang bertanya ini adalah seorang Kristen ataupun bukan Kristen, dan ingin tahu bagaimana untuk diselamatkan. Hidup kekal ada di dalam genggaman kita. Jangkau dan tuntut itu. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang telah berdosa dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita lihat dosa itu didefinisikan sebagai apa? 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang telah berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, apa hukum itu? 10 perintah Allah. Apa hukuman dosa? Roma 6 ayat 23. Karena upah dosa adalah maut. Jadi jika kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kita semua layak memperoleh kematian, jadi saudara-saudari, bagaimana kita boleh diselamatkan? Bolehkah kita memperoleh keselamatan? Kita baca Roma 6 ayat 23 sekali lagi. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 juga mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, keselamatan yaitu karunia Tuhan, hidup yang kekal adalah satu hadiah. Amin. Jadi jika itu adalah satu hadiah, maka hal itu dapat diterima oleh siapa saja. Ini adalah berita baik dan sedang siap untuk setiap orang, setiap kita. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Hadiah ini sedang menunggu kamu dan saya untuk kita terima. Bagaimana cara kita mau terima? Nah, yang pertama, kita perlu percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk mati bagi kita dan dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia mengalami kematian yang seharusnya untuk kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang hanya Dia sepatutnya layak terima. Kita harus percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang yang mati, dan sekarang Dia berada, duduk di atas takhta Allah di surga. Yohanes 20 ayat 31.
bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Harap kita ingat perkara ini. Hanya Yesus sebagai satu-satunya jalan. Ada harga yang harus dibayar untuk dosa, dan hanya Kristus yang membayar dosa itu dengan harga melalui hidupnya. Sekarang, meskipun kasih karunia Allah itu adalah hadiah yang istimewa dan tidak ada yang tidak boleh memilikinya, kita masih memiliki bahagian. Kita ada bahagian yang perlu untuk dilakukan. Tuhan tidak mau melimpahkan karunia ini kepada orang yang tidak mau menerimanya, yang menolak Dia, ataupun orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus. Jadi, apalagi yang perlu kita lakukan untuk menerima karunia ini adalah kita perlu bertanya kepada Yesus. Kita perlu bertanya kepada Yesus dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan akan terjadi bahwa barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yang kedua, pertobatan. Kita juga perlu untuk bertobat daripada dosa-dosa kita. Ini merupakan langkah yang penting saudara-saudari. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat. Markus 6 ayat 12. Lalu pergilah memberitakan mereka bahwa orang harus bertobat. Lukas 13 ayat 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Tuhan ataupun Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi sekarang, pertobatan sejati tidak hanya berdoa dengan cepat ataupun meminta Tuhan untuk pengampunan dan kemudian tetap terus berbuat dosa. Pertobatan yang benar datang dengan perasaan yang menyesal di atas dosa-dosa kita, meminta ampun kepada Tuhan, dan secara aktif berpaling daripada dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kenapa kita perlu bertobat dan berpaling daripada dosa kita? Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Karena dosa tidak boleh masuk ke syurga. Tidak ada orang yang terus hidup berdosa dan boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang kudus. Ketika kita datang kepada Yesus, kita harus menjadi manusia yang memelihara hukum. Kita harus menjadi manusia yang tidak hidup di dalam dosa lagi. Mungkin ada yang bertanya lagi, iman yang benar kepada Yesus menghasilkan apa? Yakobus 2 ayat 17 hingga 18. Iman harus disertai dengan perbuatan. Anda lihat, jika Anda benar-benar ingin mengikuti Yesus dan memberikan hati Anda, memberikan hati kita kepada Yesus, maka iman akan memperlihatkan
perubahan dalam diri kita. Anda ataupun kita akan mentaati Allah dan juga berusaha untuk menjaga perintahnya, dan kita akan lakukan perbuatan baik karena kita mengasihi Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Jadi, jika kita percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan memintanya ke dalam hidup kita, dan kita benar-benar bertobat dari dosa-dosa kita, maka Ia akan datang dan tinggal di dalam kita dan mengubah kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah diri kita sendiri, saudara-saudari. Kita tidak ada kekuatan untuk itu. Kita memerlukan kuasa Yesus untuk tinggal di dalam diri kita. Kita harus memakai jubah kebenaran Yesus. Kemudian dengan bantuan Roh Kudus yang diam, Allah yang diam di dalam diri kita, kita akan dapat membuang cara yang lama, hidup yang berdosa, dan kita akan dapat berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jika ini apa yang kita mahukan, kemudian jatuh berlutut di hadapan Allah, berlutut minta Yesus membantu kita. Minta Yesus membantu kita untuk mengubah dan memimpin kita balik ke jalan yang benar. Yang ketiga, baptisan. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wah. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat di dalam Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Beberapa alasan untuk dibaptis. Baptisan adalah simbol bahwa kita dikuburkan dengan Kristus ketika kita sepenuhnya terendam, diselamkan di dalam air. Kemudian dibangkitkan dengannya seperti kita keluar dari air. Ini adalah simbol bahwa manusia lama, cara hidup kita yang lama, telah meninggal dan ditinggalkan di dalam air, dan kita keluar menjadi orang yang baru. Kita dibaptis dalam ketaatan kepada Yesus yang melalui firman-Nya memerintahkan kita untuk dibaptis. Seperti yang kita lihat, ya ayat yang di atas yang kita sudah baca sebentar tadi. Ini merupakan tanda lahiriah kepada orang bahwa kita adalah orang yang baru. Seperti kita meninggalkan cara lama kita yang lalu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, kita tidak boleh menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, Ia adalah hadiah yang istimewa. Hubungan yang benar dengan Yesus akan menyebabkan kita berubah dan berbalik dari dosa. Bahkan kita akan membenci dosa, saudara-saudari. Kita mungkin akan menghasilkan karya yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang patuh kepada hukum seperti yang dicatat dalam Wahyu 14 ayat 12. Tidak satu pun dari kita tahu kapan hari terakhir itu akan tiba. Dan kita dapat melihat dari bencana-bencana yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Dunia ini semakin tua dan pengakhirannya akan segera datang.
Jadi jika kita belum memberikan diri kita kepada Kristus sepenuhnya saat ini, saya mengundang kita semua untuk lakukan hal ini sekarang. Mintalah kepada Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sekarang. 2 ayat terakhir yang saya ingin kongsi pada hari ini, yang akan menjadi renungan kita, adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesaya 45 ayat yang ke-22. "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Inilah panggilan Tuhan kepada saudara-saudari. Panggilan Tuhan kepada kamu dan saya untuk datang kepada Dia, mengambil keputusan, membuat keputusan untuk diselamatkan. Inilah cara bagaimana untuk kita selamat. Renungkan kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Yesus, ataupun masih lagi kita mau menunda-nunda hal tersebut? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau memberikan jaminan keselamatan kepada setiap kami. Bahkan Engkau memanggil kami, Engkau menyediakan jalan bagi kami, Engkau memberikan cara bagaimana supaya kami selamat di dalam Engkau. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Melalui kasih karunia, Engkau berikan kepada kami secara percuma. Karena Engkau mahu menyelamatkan setiap jiwa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan ini. Kami berharap dan kami yakin Tuhan tidak akan pernah lepas pandang terhadap setiap satu kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, kalau kamu mempunyai soalan, pertanyaan, jangan malu-malu untuk menghubungi kami di laman hopetv.asia, ataupun kamu juga boleh mengirimkan soalan ataupun pertanyaan itu di laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati kita.